Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi seperti yang sudah pernah saya janjikan ke teman-teman di komen YouTube, di WA dan lain sebagainya terkait jam PKL, saya coba bikin kontennya ya karena banyak yang nanya tentang jam PKL di komentar YouTube, dan saya juga berjanji hari Rabu ini saya bikin konten tentang jam PKL, tapi saya buat hari Selasa aja ini mumpung masih lagi sempet ya. Oke, jadi disclaimer dulu atau pemberitahuan dulu lah ya, bahwa ini jam PKL ini sepengetahuan Ngapakpedia. Oke, jadi ini sepemahaman saya ya. Kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi sekali lagi teman-teman ya. Jadi untuk inputan jam PKL di Dapodik sepengetahuan Ngapakpedia, langkah kerjanya ya. Yang pertama, siapkan tabel tempat PKL, nama siswanya, alamat PKL, pembimbingnya siapa, jam mapel pembimbingnya berapa. Ya. Nah, jam mapel bisa sesuai jam di semester 1, tidak perlu dihitung ya. Misalnya di semester 1 guru mapel bahasa Indonesia 4 jam ya, nanti diinputkannya 4 jam nggak apa-apa. Buktinya nanti ada di panduannya ya. Kemudian nanti input Dudi, input data PKS, input prakerin, input pembimbing dan anggota prakeringnya. Nah, untuk anggota prakerin ya, jadi boleh gabungan dari rombel lain jika ada siswa dari rombel lain yang berbeda berada di satu tempat PKL, atau jika satu tempat PKL ada lebih dari satu pembimbing juga boleh ya. Nah, untuk menghitung siswa binaan itu adalah jam per minggu dibagi total jam, dalam hal ini berarti 46 kalau saya ya. Kemudian jumlah siswa dikalikan jumlah siswa sehingga nanti memperoleh siswa binaan. Di sini ada siswa binaannya. Oke, pertama panduannya saya lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa perhitungan jam pelajaran dapat disesuaikan dengan beban mengajar mata pelajaran yang diampu masing-masing guru kelas 12 yang diinput ke Dapodik selama 1 tahun sama ya. Jadi boleh pakai data semester lalu, semester 1 ya, nggak perlu ngitung-ngitung. Mata pelajaran yang diampu diganti menjadi mapel PKL saat pelaksanaan PKL berlangsung. Tidak perlu menghitung ulang beban kerja masing-masing guru. Nah, ini ya. Sudah jelas ya di panduannya ya. Untuk mendownload ini kalian boleh ketik aja panduan jam PKL di Google, lalu di sini yang kurikulum Kemdikbud. Kalian download nanti hasilnya ini. Ini saya langsung fokus ke ininya aja. Intinya jamnya boleh diinput sama dengan jam sebelumnya. Nah, langkah pertama yang tadi saya instruksikan adalah siapkan tabel. Nah, di sini saya sudah buat tabelnya begini teman-teman ya. Ada nama siswanya, ada tempat PKL-nya, lokasinya di mana, guru pembimbingnya siapa, mapelnya apa, dan jamnya. Nah, di sini untuk siswa binaannya, ya misalnya nih, jamnya 4, ya, jamnya 4, dibagi totalnya adalah 46, berarti 4 per 46 di sini dikali jumlah siswa. Siswa saya ada 36. Di rombel ini yang akan saya hitung ya. Hasilnya 3,1. Pembulatan siswanya 4. Ini harus diketik manual ya teman-teman ya. Ketik 4 gitu ya. Pembulatannya oleh manual sama kalian. Jangan pakai rumus dari Excel. Karena tujuannya agar menghitung di sininya itu bisa sama. Agar jumlah siswa sebelum pembulatan dan setelah pembulatan harus sama. Nah ini 3,1 dibulatkannya selalu ke atas. 4, 4, 3, 1,5 jadi 2, 3,1 jadi 4. Dan yang ini ya, yang produktif, guru mapel produktifnya ya, harusnya 18 anak, tapi saya jadikan sisanya 13 anak. Karena kenapa ini malah berkurang? Karena yang ini bulatkan ke atas, otomatis ngambil yang banyak. Ini bulatkan ke atas, ngambil yang banyak. Ini dibulatkan ke atas, ngambil yang banyak. Makanya ini sisa 13 gitu ya. Jadi karena semua dibulatkan ke atas, ya siswanya dibulatkan ke atas semua, maka ini yang paling banyak siswanya lah yang jadi korban untuk dikurangi. Gitu teman-teman ya. Kalau yang sedikit-sedikit jangan dikurangi, sehingga jumlah siswa akhirnya sama. Yang pakai rumus dengan yang manual hasilnya adalah 36. Gitu teman-teman ya. Seperti itu ya.
Oke, ini hitung manual boleh. 3 tambah 13, 16, tambah 3, 19, tambah 4, 23, tambah 2, 25, tambah 3, 28, tambah 4, 32, tambah 4, 36. Pas ya, siswanya 36. Nah, kalau sudah ready tabelnya, input data Dudi di menu sekolah. Teman-teman silakan ke sini, buka Dapodiknya. Ya, kita tutup. Ke menu sekolah, lalu di sini cari relasi Dudi. Nah, di sini cari. Nah, di sini ya, pastikan nama Dudi-Dudi yang kalian jadikan tempat PKL nih. Auracom, Kombas, Vivid, Seven, Warung Sablon itu sudah ada di sini ya. Sudah ada di sini. Kalau belum ya silakan ditambah aja. Untuk tabel-tabelnya jelas kok. Nama ya nama perusahaan, bidang usahanya tinggal dipilih, alamatnya tinggal diisi, RT RW diisi, dan seterusnya isiannya gampang. Ini hanya berhubungan dengan alamat ya. Kalau sudah ngisi tempat Dudi, selanjutnya input data PKS di menu sekolah. Oh, ini ada yang kelewat nih. Ini harusnya kita insert dulu ya ke atas. Sebentar. Nah, di sini input pembelajaran. Nah, ada yang kelewat input pembelajarannya. Oh, malah sibuk di sini ya. Input pembelajarannya jangan lupa ya. Oke. Yang selanjutnya ya, kalau sudah PK relasi Dudi sudah diisi, kita ke menu perjanjian kerjasama. Nah, di sini silakan sudah ada atau belum. Kalau saya sudah ada nih. Kalau yang belum tinggal ditambah aja jenis kerjasamanya magang, praktek kerja industri atau prakerin, dunia usahanya tinggal dipilih sesuai daftar yang tadi di Dudi, nama Dudinya juga diisi ya, judul PKS-nya kalau saya kerja sama prakerin ya, kemudian tanggal mulai dan tanggal selesai kalau saya kerjasamanya ada yang berlanjut ada yang baru gitu ya. Kemudian nama bidang usahanya apa, percetakan, kalau saya online marketing, percetakan, tergantung usahanya apa ya. Kemudian intinya diisilah ya. Kalau sudah isi ya, kalau sudah input data PKS di menu sekolah ya, selanjutnya input pembelajaran PKL-nya. PKL. Jam di depan yang paling banyak. Maksudnya begini, teman-teman. Jam yang di depan yang paling banyak. Jadi kita langsung masuk ke rombelnya. Rombel reguler. Nah, ini kebetulan rombel saya kelas 12-nya cuma satu ya. Nah, di sini kalian ke pembelajaran. Di sini masih kosong ya, kosong sama sekali. Nah, yang di depan ini yang jam PKL-nya paling banyak. Kebetulan jam PKL kebanyakan pasti jam produktifnya ya. Produktif tuh 24 jam Pak Aldimas. Jadi kita masukkan di sini ya. Pak Aldimas kita masukkan di sini. Nah, SK mengajarnya tinggal ditulis aja. Saya contohkan 1 2 3 asal dulu lah ya, hanya untuk itu mempercepat ya. Kemudian berapa jam nih? Kalau produktif 22 jam. Kita klik simpan ya. Selanjutnya kita klik nama ini PKL, kemudian di sini yang biru kita klik praktek kerja lapangan, baru kita input mapel lainnya atau guru lainnya. Contohnya saya sudah menandai yang kuning-kuning ini yang mau saya input karena guru sertif. Jadi saya yang penting input guru sertif dulu lah gitu teman-teman ya. Guru sertifikasi, kalau yang honorer dan lain sebagainya saya nggak terlalu input, nggak apa-apa untuk di pembelajaran ya. Jadi saya input yang ini bahasa Inggris 4 ya, 4 jam dan siswa binaannya juga 4. Saya contohkan di sini. Untuk praktek kerja lapangan PTK-nya bahasa Inggrisnya adalah tadi Pak Bayu Arianto. SK mengajarnya tinggal diisi, tanggal SK-nya juga sesuai SK ya, diisi saja. Nah, jamnya 4 gitu ya. Kita klik simpan. Kemudian kita tinggal tambah lagi jam PKL, simpan dan lanjutkan. Mata pelajarannya diisi PKL. Kemudian SK mengajarnya tadi saya contohkan saja. Nah, PTK-nya siapa? Tadi Bu Wahyu Vijiana yang sertif. Sebenarnya diinputkan semua nggak apa-apa. Saya hanya mempercepat aja untuk konten ya. Jam mengajarnya per minggu adalah 3 kalau nggak salah tadi ya.
Wahyu Wijiana bahasa Indonesia. Ya, 3. 3. Jadi kita masukkan 3, simpan dan tutup. Kita tambah lagi satu lagi untuk yang guru sertif lah ya. Yang sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, tapi hanya untuk mempercepat saja. Ya. Oke, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya kalau bisa di input semua ya. Oke, jam mengajarnya 2 karena ini guru PKN. Oke, nah ini kita sudah isi semua jam di pembelajarannya. Kita cek validasi lokal dulu ya. Kita cek validasi lokal di pembelajaran. Kita refresh. Nah, terdapat rombongan belajar belum mengisi anggota prakerin dan pembimbing prakerin pada menu PKS di data rinci sekolah. Nah, langkah selanjutnya ya ini teman-teman yang tadi saya tulis. Ini ya. Input data prakerin di menu PKS, input pembimbing dan anggota prakerinnya. Kita inputkan di menu sekolah. Ya. Yang pertama itu yang Pak Aldimas. Pak Aldimas itu di warung sablon, misalnya warung sablon ya. Pak Aldimas, kita cari dulu warung sablonnya di menu perjanjian kerjasama, cari warung sablon. Mana warung sablon? Ah, ini MM Warung Sablon Aji Barang ya. Kita klik namanya, lalu kita ke prakerin di sini. Nah, di sini tambahkan ya, tambahkan prakerin siswa pembelajaran dunia. Intinya tambah ya. Kalau ini prakerin siswa SMK, saya contohkan judulnya ya prakerin boleh. SK tugasnya silakan diisi sama dengan yang tadi. Tanggalnya juga sama dengan yang di pembelajaran ya. Keterangannya, oh kalau ini perjanjian itu ya, kerja sama prakerin dengan Dudinya, mohon maaf. Ini adalah SK perjanjian kerjasama dengan Dudinya ya. Keterangannya misalnya prakerin siswa gitu nggak apa-apa. Tanggal mulainya berapa? Tanggal prakerinya nih. Tanggal prakerinya misalnya kalau semester ini 1 Januari sampai 30 Juni misalnya. Oke. Ya. Sampai 30 Juni 2025 karena semester 2 misalnya. Kalau yang pelaksanaan semester 1 ya diisi di semester 1 diisi aja. Kemudian kalau sudah mengisi data prakerinya, kita isi pembimbingnya ya. Kita isi pembimbing di sini lalu tambah. Ini adalah pembimbingnya Pak Aldimas Fauzi. Kita klik simpan. Kalau misalnya pembimbingnya ada 2 ya tinggal tambah saja ya gitu ya. Tambah misalnya siapa gitu, oke? Kalau di sini kebetulan 1 saja. Kemudian anggotanya siapa aja. Nah, anggotanya berdasarkan data PKL-nya ini yang Bapak Aldimas nih, misalnya Sevi, Aziz, Dian, Dini gitu ya. Kita input di sini. Kita cari yang rombelnya aja biar cepat. Nah, tadi ada Dian, kita klik ke sini, Dini Salma, kita ke sini. Terus ada siapa lagi tadi, Sevi gitu ya. Oke, saya contohkan 3 dulu ya. Kemudian kita close. Kemudian kita close. Selanjutnya kita coba ke validasi lokal. Kemudian kita refresh. Nah, sekarang tinggal Pak Bu Wahyu, Tarnomo, dan Pak Bayu. Langkahnya sama, tinggal inputkan aja ya, sama dengan seperti Pak Aldi. Ya, kita ulangi satu lagi untuk Bu Wahyu ya. Bu Wahyu itu ada di Kombas. Ya, Bu Wahyu ada di Kombas. Jadi kita ke menu sekolah, lalu cari PKS, kita cari PT Kombas nih, PT Kombas, prakerin, ya. Nah, ini misalnya sudah ada nih prakerinnya ya. Kita isi tanggalnya aja, tinggal isi tanggalnya biar cepat. Kemudian tanggal selesainya juga kita isi Juni. Kita klik OK, tanggal 30 Juni misalnya, kita klik simpan. Selanjutnya pembimbingnya kita cari. Nah, kita ganti nih. Ya, kita ganti. Harusnya pembimbingnya Bu Wahyu. Mana? Bu Wahyu kita simpan. Lalu anggotanya siapa? Nah, ini misalnya anggotanya sudah ada nih, misalnya ya. Sudah ada anggotanya. Tinggal kita kembali ke sini, validasi lokal untuk mengecek. Nah, tinggal 2, berarti tinggal Pak Tarmo dan Pak Bayu. Selanjutnya teman-teman tinggal lanjutkan isi aja sampai data
pembimbingnya lengkap gitu ya, karena ini kan yang sudah diinput baru 2 tadi, yang kurang 2 gitu teman-teman. Ya intinya gurunya diinput dulu di rombel, setelah itu baru input di PKS. Caranya seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar ya teman-teman. Ini adalah cara input PKL di Dapodik saya. Kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi, tapi ini sepemahaman saya begitu ya. Invalidnya juga terbukti hilang dan tidak ada masalah. Penghitungannya juga saya rasa sudah benar ya. Kalau ini dikorbankan ngaruh nggak ke jam? Tidak, setahu saya tidak. Karena ini yang dihitung dilihatnya adalah jamnya ya, bukan siswanya ya. Ini hanya untuk jatah ya, jatah untuk pembimbing yang masuk ke tempat PKL-nya itu berapa gitu, atau siswa yang masuk ke tempat PKL-nya itu berapa. Jadi simpelnya ya, kita bikin simpel aja ya teman-teman ya. Siapkan ini sih yang paling penting, siapkan tabel tempat PKL, nama siswanya, alamat PKL, pembimbing dan jam mapel PKL ya. Kemudian input data Dudi di menu sekolah, data PKS, dan lain sebagainya. Terus pasti ada yang nanya ini nih, Bang, misalnya tuh jatah siswanya 4, tapi yang kebetulan masuk di aura komputer 1 cuma 2, yang dibimbing Pak Bayu cuma 2, padahal harusnya 4, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, kalau memang siswanya cuma 2, setahu saya nggak masalah. Yang penting fokusnya di jam aja sih teman-teman, setahu saya ya, setahu saya di jam aja ya. Setahu saya fokusnya di jam, karena untuk validasi GTK adalah jamnya yang penting ya, ngajarnya berapa jam gitu, baik di mapel PKL ataupun di mapel reguler gitu ya teman-teman. Kalau saya dalam penyampaian salah ya mohon dikoreksi dan mohon maaf. Ini sepengetahuan saya karena ya saya coba baca-baca ya, itu hasil rangkuman saya ya, dan saya akan inputkan ke Dapodik seperti itu. Begitu ya teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan aja seperti biasa di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.